Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Kevin Murati Manalu, Prodi TMP3C NIT 30621. Di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait dari paparan saya terkait di prosedur dinasan masinis dan asisten masinis. Nah, di mana dari prosedur dinasan masinis dan asisten masinis itu yang pertama itu hal yang diperhatikan, selanjutnya langkah kerja, selanjutnya pencapaian biasanya itu jawabannya dari optionnya adalah ya atau tidak dan penilaian adalah kompeten maupun tidak kompeten. Nah, hal yang diperhatikan pertama yaitu di mempersiapkan peralatan bahan dan dokumen dinasan, di mana langkah kerjanya adalah suling mulut, arloji, senter, prosedur SOP, dan form terkait. Selanjutnya yang B memeriksa dan membaca dengan teliti, yaitu di tabel 100, tabel 93 dan 94. Selanjutnya mencatat sarpras yang ada pada lintas dinas terintegrasi PD16A. Lalu yang kedua hal yang diperhatikan adalah memeriksa rangka bawah kabin masinis lokomotif, di mana yang terdiri dari rangka kerja adalah rangka bawah, di mana rangka bawah itu terdiri atas alat perangkai, rantai pengaman, posisi dan ketebalan bolt rem, langkah tolak silinder rem, pegas, persediaan BBM atau bahan bakar minyak, dan kebersihan lokomotif. Yang B dari langkah kerjanya, dari hal yang diperhatikan nomor 2, di mana kabin masinis yaitu fungsi dan kondisi indikator lokomotif, di mana tekanan minyak pelumas itu kurang lebih 16 PSI, tekanan bahan bakar minyak yaitu 2,8 kg per cm kuadrat, selanjutnya tekanan turbo 0 PSI, selanjutnya tekanan udara angka penyeimbang air equalizer atau equalizer reservoir, di mana kurang lebih 70 PSI, dan aliran udara pipa brake pipe yaitu 70 PSI. Saluran udara pipa brake silinder 3,9 kg per cm kuadrat 45 PSI. Tekanan udara tangki induk di mana atau main reservoirnya 125 hingga 140 PSI. Dan selanjutnya kedudukan motor cutout atau MCO harus 6 traksi motor atau TM. Hanya yang ketiga hal yang diperhatikan yaitu memeriksa kelengkapan inventaris dan fungsi Gonogo item pada lokomotif, di mana langkah kerja yang pertama adalah kelengkapan inventaris yang berdasarkan PIPD 16A pasal 8 ayat 4 yang berisi 4 buah stop block, 2 buah bendera merah, 1 bendera kuning, 2 papan semboyan merah, dan 1 buah pemadam api. Dan juga terakhir itu 1 set radio rangkaian dan kartu riwayat lokomotif diisi oleh Dipo Pemeliharaan dan Dipo Perbaikan. Masuk di kelengkapan inventaris berdasarkan PD 16A, fungsi Gonogo item berdasarkan di PD 16A pasal 10 ayat 1 dalam instruksi direksi PT KAI nomor KEP garis U PM 005 garis miring 10 garis miring 12 garis miring KA garis miring 2010 tanggal 25 Oktober 2010 meliputi yang pertama pembersih kaca atau wiper, lampu sorot, lampu kabin masinis, horn atau seruling lokomotif, deadman, device radio lokomotif, pengukur kecepatan speedometer, pengganjal roda atau stop block, dan terakhir yaitu adalah APAR. Yang keempat dari hal yang diperhatikan yaitu melakukan perangkaian lokomotif dengan kereta atau gerbong, di mana langkah kerjanya yang pertama asisten masinis memperhatikan yang pertama itu automatic coupler dalam keadaan baik, kedua sambungan selang udara lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik, sambungan rantai lokomotif dengan rangkaian dalam keadaan baik. Selanjutnya yaitu melakukan percobaan yang pengereman setelah dirangkai, di mana terdiri dari langkah kerjanya itu ada rem statis. Yang pertama itu dari rem statisnya adalah menggunakan rem pelayanan atau automatic brake. Yang kedua tekanan udara paling belakang rangkaian atau S21 berjumlah 4,8 hingga 5,2 bar dan harus sama pada indikator tekanan pada lokomotif yang dibawa pengawasan asisten masinis atau masinis maupun asisten masinis. Di mana yang ketiga yang itu periksa blok rem atau pengganjal, di mana pada rangkaian ini berfungsi dengan baik. Misalnya di langkah kerja dari pada percobaan pengereman setelah dirangkai itu di rem dinamis tempat menggunakan rem pelayanan atau automatic brake, full service, lalunya independence brake, keadaan rilis, dan masukkan throttle maksimal notch 3, lock DE 900 RPM, lock DH.
log EDI, diesel elektrik, dan log diesel hidrolik. Selanjutnya yang terakhir pastikan tidak ada gerakan. Masuk yang hal perhatikan nomor 6 yaitu melakukan kegiatan awal pemberangkatan kereta api, di mana yaitu di semboyan 40 atau PPKA atau PAP, selanjutnya semboyan 41 atau kondektur, selanjutnya masinis dan asisten masinis harus memperhatikan dan meyakinkan bahwa semboyan yang diberikan benar berlaku baginya, jalur yang dilalui tidak terhalang, wesel di arah yang benar atau tunjuk sebut, lakukan tunjuk sebut, selanjutnya yang terakhir lalu persilangan jika ada telah masuk lengkap dengan semboyan 21 dan tidak memasang semboyan 31 atau tunjuk sebut. Masuk selanjutnya di langkah kerjanya di mana sinyal keluar telah berindikasi aman atau tunjuk sebut, masinis atau asisten masinis membunyikan semboyan 35, masinis menggerakkan kereta api tanpa hentakan, melakukan pengereman dinamis sebelum wesel keluar tanpa memberhentikan kereta api, dan apabila stasiun tidak dijaga, PPKA atau PAP tidak berlaku semboyan 40, dan apabila lokomotif berjalan sendiri atau lokes, maka tidak berlaku semboyan 41. Masuk yang ketujuh yaitu melakukan kegiatan selama perjalanan kereta api di mana yaitu di langkah kerjanya masinis dan asisten masinis harus yang pertama tunjuk sebut baik dari semboyan ataupun taspat. Tentunya memperhatikan indikator-indikator pada lokomotif, melihat semboyan 21 saat melewati lengkungan, percobaan rem dinamis setiap 30 menit, memperhatikan tabel O100 atau TBKA, dan selanjutnya masinis harus taktis dalam keandalannya dalam pengoperasian. Selanjutnya yang ke-8 itu melaksanakan tanggap darurat atau kondisi darurat, di mana yang pertama tertemper yang dilakukan setelah dalam langkah kerja ketika mengalami tertemper itu yang pertama memberhentikan kereta api atau KA, lapor pada PK baik dalam bentuk nomor KA, peta jalan dan juga bentuk kejadian. Selanjutnya pengecekan terhadap sarana, memberhentikan kereta api atau KA di stasiun terdekat dan membuat KDLB atau B94. Masuk yang terakhir yaitu di hal yang diperhatikan itu melakukan kegiatan akhir dinasan kereta api di mana langkah kerjanya yaitu di A yaitu stasiun antara atau di mana pergantian masinis, di mana masinis atau asisten masinis harus melakukan yaitu posisi throttle handle atau di mana berkisar idle sama per 0. Sebenarnya posisi reverse handle netral dan dilepas. Di mana di dalam ini posisi independent brake dan automatic brake, di mana di sini mengikat, dan juga masinis atau asisten masinis tidak diperbolehkan meninggalkan lokomotif, dan juga terakhir yaitu menjaga kebersihan lokomotif. Sebenarnya di stasiun akhir masinis maupun asisten masinis harus memposisikan throttle handle posisi 0, posisi reverse handle netral dan dilepas. Sebenarnya posisi independent brake dan automatic brake mengikat, kurang lebih hampir sama antara stasiun pergantian masinis dan juga di stasiun akhir tersebut. Akan tetapi perbedaannya itu di selanjutnya ini adalah serah terima lokomotif dan T200 kepada EPUL atau pengawas urusan lokomotif, serta penyampaian secara lisan selama perjalanan perihal teknis lokomotif. Misalnya menjaga kebersihan kabin lokomotif, menyerahkan LAPK dan TB kereta api kepada penyelia atau JPK atau penyelia, serta penyampaian secara lisan selama dalam perjalanan. Masinis atau asisten masinis melihat kedinasan esok hari dan pengumuman-pengumuman pada kantor JPAK atau penyelia, dan diperbolehkan istirahat atau pulang. Istirahat dan pulang. Yang terakhir yaitu PUL atau pengawas urusan lokomotif melangsir lokomotif ke depo dan dipandu oleh juru langsir dan menyerahkan T200 ke pihak depo. Mungkin itu saja terkait dari prosedur dalam dinasan masinis maupun asisten masinis, dan akan kiranya juga ini menjadikan gambaran umum dan juga pandangan ke depan bagaimana sebelum melakukan pengoperasian ataupun dinasan masinis itu harus dicek dari luar maupun di dalam pada sarana yang akan dijalankan, sehingga bisa menyatakan itu layak di dinas dan juga membawa penumpang dengan sampai selamat dan tujuan. Mungkin itu saja dari paparan saya. Sekian dan terima kasih.